yang menghantui banyak sekali generasi kita yang sama sekali makan itu nggak sadar bahwa yang dia makan itu sebetulnya bicara tentang masa depan. Ya, coba kalau Anda lihat satu bungkus mie instan rata-rata, ini nggak ngejulit merek loh ya, ini rata-rata loh ya. Itu mengandung sekitar 100 berapa itu? 180 gram kalori ya. Ya, 180 gram. Sebentar, saya punya datanya ini. Ya, lalu kemudian sebentar aku mau lihat dulu. Ya, lalu kemudian masih ada sebetulnya bukan 188 Kak. Jadi ke total itu ya. Lalu masih ditambah dengan yang lebih mengerikan ya adalah itu 861 miligram natrium. Nah, ini dia. Banyak masyarakat kita, Mas, ketika jajan, istilahnya ngejajan ya, buka-buka kemasan, itu tidak sadar tentang yang disebut dengan produk ultra proses. Yang primadonanya adalah GGL, yaitu gula, garam, dan lemak. Ya, nah, kita mau bicara tentang itu malam ini. Nah, kebetulan ini adalah yang keluar lebih dulu tentang mie instan. Maka kita mau bicara tentang kelebihan mie instan, yaitu apa? Kelebihan garam. Ya. Nah, kalau bicara tentang garam, pemerintah Republik Indonesia sebetulnya sudah mempunyai batasan. Bicara tentang garam, itu coba dilihat. Itu cuma dibutuhkannya cuma 1 sendok teh. 1 sendok teh itu ini adalah konsumsi 1 hari ya. Bicara tentang cara konsumsi garam, ini penting banget itu. Yang pertama tentu ada baiknya kalau kita mengkonsumsi yang berasal dari sumber aslinya ya. Sebagai bumbu agar makanan tidak tawar, sedapat mungkin menghindari bumbu kemasan. Dan hindari pangan praktis dan biasakan membaca label, Mas. Nah, ini dia ngerinya. Emang kenapa sih kalau kita nggak baca label? Nah, ini dia. Akhirnya kita punya yang disebut dengan 5K nih. 5K akibat konsumsi garam berlebih. Nah, betul. Yang kita takutkan adalah tentu tekanan darah naik. Nah, ini dia. Garam itu memberikan rasa pengen makan ya. Jadi orang kalau makan ikan asin, makan keripik itu kan nggak bisa berhenti ya Mas ya. Ini akan ngeri sekali ya. Sebab kalau seandainya kita mengkonsumsi garam berlebih karena kita bicara tentang kesehatan ginjal kita. Jadi dari kecil kita sudah diajak untuk rame-rame hipertensi. Dan tentu saja kerusakan pembuluh darah ya. Termasuk adanya tekanan darah tinggi, penyakit jantung, stroke, gagal ginjal. Lalu kemudian tentu saja risiko pikun pada orang-orang yang memang mempunyai risiko penyakit darah tinggi. Dan tentu saja kerapuhan tulang dan kanker lambung meningkat. Jadi pada orang-orang yang memang hobinya makan asin, kita bisa lihat bahwa risiko kanker lambung itu belakangan ini sudah kita tengarai, Mas. Di Amerika Serikat itu bisa ada suatu pelevelan bahwa kalau seandainya garam Anda sudah di dalam kemasan lebih dari 20% dari daily value, itu dianggap udah berlebihan. Nah, Anda bisa bayangkan kita punya natrium itu di dalam kemasan, di dalam mie instan itu 37% rata-rata, Mas. Itu bukan cuma tinggi aja, tinggi banget itu loh. Ya, jadi Anda bisa bayangkan kenapa belakangan ini masyarakat kita banyak yang hipertensi.